Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut sama-sama kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita langsung bahas soal pertama, penulisan kata tidak baku terdapat pada kalimat. Jadi kalau ditanya kata tidak baku berarti penulisannya tidak sesuai dengan KBBI atau kamus umum yang biasa kita gunakan. Atau tidak sesuai juga dengan kaedah yang telah dibakukan. Nah, sekarang kita cek di situ ya. Di sini katanya ada di kalimat 2 ada kata kreatif. Nah, kreatif ini sudah sesuai baik pengucapan atau penulisannya dengan KBBI. Kita beralih ke kalimat 4 gitu ya. Di sini ada kata isu. Nah, kata isu di sini bentuk tidak baku dari isu. Seharusnya penulisan yang tepat itu menggunakan huruf I, S, dan U. Tidak menggunakan S secara double dan menggunakan E setelah huruf U. Nah, jadi kita sudah ketemu nih yang tidak baku. Berarti jawabannya adalah opsi yang B, kalimat 4. Untuk kalimat 5 di sini ada kata klaster. Kalimat 7 ada kata kumulatif dan kalimat 8 ada kata sektor. Sudah tepat penulisannya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Penulisan kata berimbuhan yang kurang tepat terdapat pada kalimat 4 adalah. Nah, jadi di sini katanya kata berimbuhan berarti tambahan yang kurang tepat gitu ya. Nah, ingat teman-teman, jadi kalau imbuhan itu nanti kita membentuk makna baru dengan menggunakan tambahan baik awalan, akhiran ataupun sisifan dan awalan akhiran. Jadi kalau kita cek di sini ada kata melihat gitu ya di kalimat 4, kata melihat di sini sudah tepat penggunaannya. Kemudian besarnya data pelaku parekraf dengan menggunakan kata menggunakan juga sudah tepat. Kacamata one person one vote. Maka dapat dikatakan bahwa, nah di sini ada kata dikatakan juga tepat bahwa isu pariwisata dapat disumbang. Nah ini kurang tepat. Seharusnya bukan kata disumbang, tapi yang tepat itu adalah menyumbang, seperti itu ya. Nah, jadi karena penggunaan kata disumbang 33 juta suara tentu maknanya kurang tepat. Yang tepat itu adalah dapat menyumbang 33 juta suara dan sesuai dengan konteks kalimatnya. Makanya kata melihat menggunakan dikatakan dan tidak ada yang perlu diperbaiki itu kurang tepat. Jadi jawabannya opsi yang D, menyumbang. Seharusnya yang tepat ya, bukan disumbang. Oke, kita bahas lagi soal berikutnya, penulisan ejaan yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Oke, teman-teman perlu diingat ya, untuk penulisan ejaan nanti tidak hanya terpaku kepada penggunaan tanda baca, tapi dia juga nanti penulisan huruf gitu ya, terkait penulisan hurufnya apakah sudah tepat penggunaan huruf kapital atau huruf kecil gitu ya, atau penggunaan huruf pada saat akronim seperti apa. Nah, jadi kita lihat di sini di kalimat 1, berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dan Badan Pusat Statistik, setidaknya terdapat 33 juta orang yang merupakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf. Di kalimat 1 di sini ada akronim gitu ya. Nah, di sini ada bentuk singkatan, teman-teman. Jadi perlu kamu ingat penggunaan akronim ini biar lebih memudahkan kamu, kita bagi atas 2 gitu ya. Yang pertama penggunaan huruf kapital dan yang kedua nanti menggunakan huruf kecil gitu ya. Nah, huruf kecil. Nanti penggunaan huruf kapital ini kita bagi 2 lagi biar lebih mudah memahaminya.
Yang pertama tentu ini untuk nama diri gitu ya. Nah, untuk kapitalnya dua-duanya untuk nama diri. Nah, pembagiannya. Kemudian sedangkan huruf kecil ini nanti digunakan bukan untuk nama diri, bukan nama diri. Jadi dia menggunakan huruf kecil. Nah, setelah itu nanti kita akan bagi dua lagi gitu ya. Nah, penggunaan huruf kapital yang kita bagi dua tadi, yang pertama setiap huruf maksudnya yang memiliki singkatan gitu ya, yang memiliki singkatan di setiap hurufnya atau kepanjangan di setiap hurufnya, nanti dia menggunakan kapital semua. Nah, jadi semuanya kapital. Kasih contoh, misalnya di sini tadi ada kata BPS. BPS ini punya masing-masing kepanjangan gitu ya. B itu badan, P itu pusat, S itu nanti statistik. Nah, jadi setiap huruf ini memiliki kepanjangan gitu ya. Dan ketika setiap huruf memiliki kepanjangan, berarti kamu menuliskannya huruf kapital semua. Nah, terus untuk akronim huruf kapital yang kedua, untuk nama diri, tidak kapital semuanya hurufnya, tapi huruf kapitalnya di awal saja gitu. Huruf kapital di awal saja. Nah, pada saat kapan kita menggunakan huruf kapital itu di awal saja? Jadi kakak kasih contohnya, di sini ada kata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketika kita nyingkat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, singkatannya sudah tepat, Kemenparekraf gitu ya. Tetapi penggunaan huruf di sini itu kurang tepat karena dia menggunakan huruf kapital semua. Ingat ya, ketika kamu menggunakan huruf kapital semuanya, setiap masing-masing huruf itu ada kepanjangannya, sedangkan ini tidak gitu. Jadi kita ngambil dari kementeriannya ini kata Kemen gitu ya. Nah, kemudian dari pariwisata ini kita ambil parnya, kemudian ekonomi Eka, kemudian kreatifnya nanti kita ambil craftnya dari kreatif gitu ya. Nah, jadi bukan masing-masing itu punya kepanjangan setiap hurufnya. Makanya kalau seperti ini kasusnya, yang di awal aja yang menggunakan huruf kapital. Jadi yang tepat itu adalah Kemenparekraf. Nah, untuk singkatannya sudah tepat, cuman penggunaan hurufnya yang kapital itu hanya huruf K saja. Jadi selain huruf K, semuanya huruf kecil gitu. Oke, untuk yang huruf kecil bukan nama diri, contohnya di sini ada teman-teman pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf gitu ya. Dia bukan nama diri, makanya di sini parekrafnya menggunakan huruf kecil. Jadi yang salah di sini itu adalah Kemenparekrafnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini kita udah ketemu di opsi yang A, kalimat 1. Oke, untuk opsi B, kalimat 4 di sini penggunaan ejaannya sudah tepat ya. Begitu juga C, D, dan E. Jadi jawabannya A. Oke, di sini kakak punya soal terakhir, silakan kalian kerjakan. Hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan ini. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.